Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang selalu Bapak dan Ibu guru sayangi dan banggakan. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Allah berkahi, Allah lindungi, dan Allah memberi kekuatan. Tak lupa salam kepada kedua orang tua kalian. Baik anak-anakku, pagi ini Pak Bayu senang sekali bisa menyapa kamu melalui video ini. Dan kita pagi ini akan melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia masih dengan sub materi menulis terbatas, bagian ketiga mengenai paragraf rumpang. Baik, sebelum itu mohon untuk dipersiapkan adab belajar yang baik. Kemudian mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini telah ada pengantar mengenai paragraf rumpang. Apa yang dimaksud dengan paragraf rumpang? Nah, ini akan dibahas di sini. Sedikit pakai kuning ya. Apa sih paragraf rumpang itu? Nah, di sini ada 3 pengantar yang Bapak buat. Paragraf rumpang terdiri dari 2 kata. Yang pertama paragraf, yang kedua rumpang. Nah, di kelas 5 bahkan di kelas 3 kita sudah belajar mengenai paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf merupakan kumpulan beberapa kalimat. Paragraf merupakan kumpulan beberapa kalimat di mana kalimat itu saling terikat antar kalimatnya dan memiliki kepaduan. Kita ulang. Paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat yang saling terikat antar kalimatnya dan memiliki kepaduan. Jadi kalau kita buat sebuah gambaran, jadi ini ada sebuah teks. Ada sebuah teks. Nah, ini ada sebuah paragraf ya. Di dalam teks ini ada sebuah paragraf. Di dalam paragraf ini kan biasanya ada kalimat. Kalimat nomor 1, nggak kelihatan. Kalimat nomor 1, kalimat nomor 2, kalimat nomor 3. Misalkan ya. Nah, kalimat 1 dan kedua ini terikat. Kalimat 2 dan ketiga juga terikat. Sehingga mereka memiliki kepaduan atau memiliki kenyambungan antar kalimatnya. Jadi nyambung. Kemudian paragraf rumpang adalah paragraf yang memiliki bagian kosong. Contoh, bagian kosong ini bisa letaknya di awal, bisa di tengah, bisa juga di akhir. Ya, Bapak ulangi, paragraf kosong ini bisa letaknya di awal, tengah, dan akhir. Contoh misalnya kita kosongkan di tengah. Nah, ini ceritanya kosong ya. Nah, berarti tugas kita gimana nih di pelajaran ini? Tugas kita ialah mengisi kalimat yang kosong ini dengan kalimat yang ada pada pilihan soal supaya menjadi sebuah paragraf yang lengkap. Bapak ulang, tugas kita ialah mengisi kalimat yang kosong ini supaya menjadi sebuah paragraf yang padu atau yang lengkap. Gitu ya, kita isi. Bagaimana cara mengisinya? Nah, cara mengisinya ialah, Bapak jelaskan caranya ya. Jadi nanti tugas kamu di kelas 6 ini mengisi paragraf kosong atau paragraf yang rumpang. Kita lihat yang pertama caranya nih, Bapak kasih tahu. Lihat kalimat
sebelum, dan sesudah. Nah, jadi trik yang pertama ialah lihat kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya. Nah, ini kan kalimat sebelum. Kalimat sebelum. Ini kalimat sesudah. Nah, jadi setelah kamu baca sampai penuh, sampai selesai, kamu dalami lagi kalimat sebelumnya itu bahas apa sih? Gitu. Kemudian setelah kosong, dia bahas apa lagi sih? Gitu ya. Jadi yang pertama baca sampai selesai, kemudian lihat kalimat sebelum dan sesudahnya. Gitu. Yang kedua, tugas kamu deh. Jika dia pilihan ganda, berarti tugas kamu pilih mana kalimat yang tepat. Kamu pilih kalimat yang tepat. Untuk apa? Untuk melengkapi kekosongan tadi supaya menjadi sebuah paragraf yang sempurna dan padu. Nah, itu ya. Kalimat yang digunakan untuk melengkapi paragraf rumpang harus berkaitan dengan kalimat sebelum dan sesudahnya agar menjadi paragraf padu. Nah, ini yang Bapak jelaskan tadi ya. Insya Allah dipahami. Ada 2 langkah. Sebenarnya ada 3 tadi. Langkah 0 deh. 0 apa? Kita baca dulu ya. Baca dulu semua. Lihat kalimat sebelum sesudah dan pilih. Gitu ya. Ada 3 langkah. Next. Baik, selanjutnya ada contoh soal di mana kelas 6 ini diharapkan mampu mengisi paragraf yang kosong. Gitu. Ini ada soal dari tahun lalu. Kita baca. Libur sekolah akan segera tiba. Nah, salah satu cara pengerjaan yang mudah atau yang Bapak suka lakukan ialah jika ada teks, ketika kita baca sambil kita garis bawahi kata kuncinya. Ya, ini akan membuat lebih mudah untuk memahami dan mengingat. Ya. Libur sekolah akan segera tiba. Berarti dia sedang membahas liburan sekolah akan segera tiba. Siswa kelas 6 akan melakukan kunjungan wisata ke Jogja. Nah, akan melakukan kunjungan ke Jogja. Siapa? Siswa kelas 6. Berarti sebelum titik-titik ini mereka sedang bahas apa? Liburan. Ya kan? Kata kuncinya mereka bahas liburan nih. Titik-titik-titik. Benteng tersebut. Nah, kalau ada kata tersebut, artinya apa? Tersebut ini adalah kata ganti mengenai sesuatu yang sudah dibahas sebelumnya. Bapak ulang, tersebut adalah kata ganti untuk sesuatu yang sudah dibahas sebelumnya. Berarti kemungkinan besar di titik-titik ini ngomongin benteng, ya. Di titik-titik ini ngomongin benteng nih. Ya kan? Pas kemungkinan dia di sini ngomongin benteng. Karena dia sudah bahas tersebut. Kita lanjutkan. Benteng tersebut adalah benteng peninggalan Belanda pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I. Di sana, siswa dapat melihat benteng peninggalan Belanda yang terlihat di depan Gedung Agung. Baik, kata kunci di kalimat setelahnya ialah benteng. Ya, karena di teks ini dijelaskan berkali-kali benteng. Di sana siswa melihat benteng. Baik, kita sudah dapat kata kuncinya, sebelumnya liburan dan setelahnya benteng. Kita masuk ke pertanyaan. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah mereka boleh didampingi oleh satu wali murid atau saudara. Siswa dianjurkan membawa barang yang diperlukan.
Selain ke Jogja, mereka juga akan pergi ke Solo. Tempat yang akan dikunjungi adalah Museum Benteng. Nah, menurut Bapak nih, setelah baca ABCD, yang paling tepat adalah D. Kenapa D? Karena sebelumnya dia bahas liburan. Nah, ini nyambung nih. Sebelumnya bahas liburan. Titik-titik. Berarti kan liburan kemana? Oh, mereka akan liburan ke Museum Benteng. Benteng tersebut, nah nyambung kan di sini? Masuk nih. Liburan kemana? Liburannya ke Benteng. Akan mengunjungi Benteng. Benteng Vredenburg. Titik-titik. Nah, benteng tersebut, nah berarti dia membahas tentang Benteng Vredenburg. Kan? Benteng tersebut di sini ialah Benteng Vredenburg. Jadi yang paling tepat adalah D. Ya. Insya Allah bisa dipahami. Baik, lanjut ke soal nomor 2. Insya Allah semoga kurang lebih 17 menit selesai. Titik-titik. Berarti paragraf rumpangnya ada di awal. Kalau ada di awal berarti kita lihat kalimat setelahnya. Tanaman hias ini, nah ini juga kata ganti tentang sesuatu yang sudah dibahas sebelumnya. Berarti ini sudah membahas sebelumnya, udah dibahas. Apa yang dibahas? Lihat, yang dibahas ialah tanaman hias. Bapak ulang, ini adalah kata ganti sesuatu yang sudah dibahas sebelumnya. Apa yang sudah dibahas sebelumnya tentang tanaman hias? Tuh. Tanaman hias ini cocok untuk diletakkan di dalam ruangan. Nah, ini biasanya kerjaan orang tua nih, perempuan. Kerjaan mama kamu koleksi tanaman hias dan sebagainya ya. Lidah mertua dapat membersihkan udara yang ada di dalam ruangan. Oh, dari sini harusnya kita tahu bahwa tanaman hias yang lagi dibahas adalah lidah mertua. Ya enggak? Karena tiba-tiba ngomongin lidah mertua nih. Lidah mertua dapat membersihkan udara yang ada di dalam ruangan. Ini manfaatnya ya, dapat membersihkan udara yang ada di dalam ruangan. Selain membersihkan udara, bentuknya sederhana dan juga menarik. Dapat memperindah. Nah, ini kan hias, dari kata hias. Hias itu kan fungsinya memperindah. Menghias berarti memperindah. Ya kan? Berarti sudah mulai terang nih jawabannya. Lidah mertua, tanaman hias, dan manfaatnya. Jadi, ruangan tak hanya segar, tetapi juga indah dengan adanya lidah mertua. Nah, ini simpulannya. Berarti yang bisa kita dapat informasi dari teks itu adalah satu, tanaman hias, yang kedua lidah mertua, yang ketiga manfaatnya. Selain menghias, kemudian mampu membersihkan udara. Berarti apa yang cocok untuk mengawali? Kita lihat. Lidah mertua atau sensifera merupakan solusi rumah sehat. Simpan. Baca dulu semua ya. Lidah mertua atau sensifera merupakan tumbuhan dengan ujung runcing. Lidah mertua atau sensifera adalah salah satu jenis tanaman hias. Lidah mertua atau sensifera adalah tumbuhan yang memiliki bentuk seperti lidah. Nah, ingat setelah titik atau kalimat yang kosong, dia bahas tanaman hias. Tanaman hias ini berarti dia lagi ngomongin suatu tanaman yang berfungsi sebagai tanaman hias gitu. Karena setelahnya tanaman hias ini mana yang paling tepat? Lidah mertua
atau sansevieria adalah salah satu jenis tanaman hias. Tanaman hias ini cocok diletakkan di dalam ruangan. Jadi paling tepat C, ya. Karena di ujung kalimatnya ialah sedang membahas tanaman hias. Cocok dengan kalimat kedua. Mereka terikat nih, sama-sama sedang membahas tanaman hias, terikat. Cocok ya. Kalau yang B, kenapa? Karena yang B ini lebih membahas tumbuhan dengan ujung runcing. Ini kan deskripsi. Ya, belum apa-apa sudah deskripsi. Ini juga memiliki bentuk seperti lidah. Deskripsi menggambarkan. Padahal di kalimat kedua mereka belum menggambarkan. Nah, di sini solusi rumah sehat benar manfaatnya untuk membersihkan udara, tetapi sedang membahas tentang tanaman hias ya, bukan rumah sehat. Salah juga. Berarti jawaban paling tepat adalah C. Ya, C yang paling tepat. Baik, kita lanjut. Mohon maaf dibahasnya lebih dalam ya, nggak apa-apa, supaya bisa dipahami. Soal ketiga, kalimat rumpangnya ada di akhir. Oke, berarti kita baca kalimat sebelumnya. Musim panas tahun lalu berlangsung lebih lama dari tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya musim panas hanya sampai di bulan September, jadi sebelumnya musim panas hanya sampai di bulan September. Setelah September berarti musim hujan atau musim dingin. Tahun ini bahkan sampai bulan Desember. Tahun ini bahkan sampai bulan Desember. Durasi musim panas yang panjang menyebabkan kekeringan. Di berbagai daerah di Indonesia. Ya. Berarti kalimat 1 dan 2 sama nih. Dia membahas musim panas. Kalimat ketiga membahas apa? Menyebabkan kekeringan. Berarti kalimat ketiga membahas apa? Membahas akibatnya, akibat dari musim panas. Apa akibatnya? Yaitu kekeringan. Nih, Bapak kotakin. Nih, kekeringan. Berarti kalimat yang tepat pada akhirnya atau simpulannya apa? Kita lihat. Baca dulu semua ya. Masyarakat berharap musim kemarau segera datang. Salah ya. Kan dia lagi mengalami musim panas. Atau panas di sini jika dia daerahnya cuma 2 musim, berarti kemarau ya. Ya. Kan kalau 2 musim panas ini dimaksudnya musim kemarau. Kalau dingin berarti musim hujan. Musim penghujan, cuma 2 musim. Masyarakat berharap musim kemarau datang. Salah. Padahal, bukan padahal. Karena sebenarnya mereka juga sedang mengalami. Mereka tuh sedang mengalami musim ini. Ya kan? Jadi salah. Bukan berharap, tapi mereka itu sedang mengalami. Yang B. Kekeringan tersebut menyebabkan masyarakat kesulitan mencari air bersih dan gagal panen. Nah, lihat. Kalimat 3 tadi Bapak lingkari warna kuning, kekeringan. Nah, ini terikat nih. Di sini juga membahas tentang kekeringan. Nah, terikat nih kata kuncinya. Durasi musim panas yang panjang menyebabkan kekeringan di berbagai wilayah. Kekeringan tersebut, nah, tadi kita juga sudah bahas kata ganti tersebut. Tersebut ini menjelaskan sesuatu yang sudah dibahas. Apa yang sudah dibahas? Kekeringan. Ya kan? Cocok. Kekeringan tersebut menyebabkan masyarakat kesulitan mencari air bersih dan gagal panen. Cocok nih. Simpan dulu ya. Air menjadi barang langka sehingga banyak orang mengambil keuntungan dari menjual air. Salah. Karena sedang tidak bahas air ya. Kurang tepat. Banyak warga yang mengungsi untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah B. Gitu ya.
Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan bagi anak-anak semua. Simpulannya apa? Kesimpulan. Sebelum diakhiri, kesimpulan. Ada kata kunci di sini yaitu tadi kan kosong ya. Kalimatnya kosong atau rumpang. Nah, kosong yang rumpang. Bapak ulang pelan-pelan ya. Tadi ada kalimat yang kosong atau rumpang pada suatu paragraf. Kalimat yang kosong atau rumpang ini dicari dengan membaca kalimat sebelum dan sesudahnya. Kemudian, cara mencari pilihan yang paling tepat ialah cari kalimat yang terikat. Nah, ini penting banget nih. Ya kan? Cari kalimat yang terikat. Maksudnya terikat apa? Kalimat sebelumnya terikat dengan kalimat yang kosong tadi. Atau kalimat yang kosong tadi terikat dengan kalimat setelahnya. Contoh, lagi bahas kekeringan. Pasti setelahnya kekeringan lagi. Contoh, titik-titik ngomongin benteng. Berarti sebelumnya itu ngomongin benteng. Itu namanya terikat ya. Tanaman hias. Berarti sebelumnya bahas tanaman hias. Itu namanya terikat. Ada kata kunci yang menyebabkan mereka itu terikat. Itu ya. Ini lebih mudah. Sekian. Mohon maaf agak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.